Maka isu liar yang berkembang sekarang itu adalah presiden mengeluarkan dekret. Dekret. Jadi kalau dulu ada dekret 5 Juli, sekarang akan ada juga rumornya terdekat dekret 5 Juli 2022. Isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang asli itu yang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kalau kita menarik sedikit kisah di bulan-bulan lalu, kita melihat ada upaya-upaya untuk menggolkan Jokowi 3 periode, kemudian itu nampaknya mentok, terus ada lagi perpanjangan, mentok juga. Nah, kita melihat dari sudut pandang rakyat saja, Pak, ini kan sepertinya upaya-upaya ini tidak berhenti, terus dilakukan. Upaya itu kan bisa dilakukan, bisa diketok palu dengan berkumpulnya para anggota MPR. Nah, kita nggak tahu nih, apakah hari ini para anggota MPR ini sedang berada di rumahnya masing-masing atau malah sedang berkumpul di gedung MPR. Kan banyak kisah begitu ya, nyap malam-malam, tahu-tahu jam 2 dini hari ketok palu. Gitu. Nah, gimana itu, Pak? Mungkin nggak sih peluang tadi tunda pemilu Jokowi 3 periode ini sebenarnya masih bergerak gitu? Ya, memang kalau kita lihat ini isunya isu liar. Ya. Isu liar, jadi rumor yang berkembang di masyarakat. Jadi saya tidak tahu apakah ini memang Jokowinya sendiri yang mau ataukah orang di belakang Jokowi. Karena setelah agak sulit membedakan karena Jokowi di satu sisi mengatakan tidak ada lagi 3 periode, penundaan pemilu juga tidak ada lagi, tapi gerakan di bawah itu masih jalan. Nah, ini itu kan yang kebaca tuh oleh publik. Yang kebaca oleh publik dan itu tidak bisa diingkari kan gitu. Ikut kemana Jokowi. Nah, kita nggak tahu kemana Jokowi itu kan, itu yang banyak yang sekarang itu lagi deklarasi di mana-mana. Usulan 3 periode atau tunda pemilu itu masih mungkin nggak sih ini digerakkan secara senyap oleh para anggota MPR? Kecil kemungkinan. Kenapa tuh? Karena PDIP sebagai partai terbesar dan partai pemenang pemilu, juga partai penguasa, tidak menyetujui perpanjangan penundaan pemilu maupun presiden 3 periode. Maka isu liar yang berkembang sekarang itu adalah presiden mengeluarkan dekret. Jadi kalau dulu ada dekret 5 Juli, sekarang akan ada juga rumornya terdekat dekret 5 Juli 2022. Isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang asli itu yang gimana? Yang asli itu adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang dulu kita kenal Undang-Undang Dasar sebelum reformasi. Sebelum amandemen. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar kita ini yang rusak, yang sekarang adalah yang berlaku Undang-Undang Dasar palsu, yaitu Undang-Undang Dasar hasil sidang MPR tahun 99 sampai dengan tahun 2002 yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu adalah, boleh dikatakan banyak pengamat yang menyebut itu adalah kudeta konstitusi. Nah, saya ingin menarik sedikit yang tadi dikatakan undang-undang palsu. Ya. Itu gimana maksudnya? Ya, kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kalau kita lihat sekarang itu Undang-Undang Dasar tahun 2022 itu dirombak total Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang mestinya kalau ada perubahan itu adalah sebagai adendum, tambahan. Sekarang dirubah total. Coba bayangkan saja, kedaulatan rakyat ditransfer kepada kedaulatan partai. Jadi kalau sekarang berlaku presidensial threshold 20%, ini adalah salah satu bentuk kudeta konstitusi yang tidak diatur sama sekali presidensial threshold ini oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita melihat karena kedaulatan sekarang adalah kedaulatan partai, oligarki partai yang berkuasa, maka mereka suka-suka mereka untuk membatasi setiap warga negara yang akan maju menjadi presiden. Patokannya pada kesepakatan yang sudah dicapai tempo hari, misalkan baik itu tentang amandemen UUD 45 maupun tambahan-tambahan yang lainnya. Bukankah itu juga dianggap sebagai konstitusi yang sah karena sudah disepakati? Ya, disepakati. Yang melakukan kudeta konstitusi itu adalah secara ilegal.
yaitu oleh MPR periode tahun 99 tahun 2024. Kenapa tuh disebut ilegal? Karena itu semestinya amandemen itu tidak merubah total undang-undang dasar yang asli. Jadi kalaupun mau diamandemen itu sifatnya itu addendum, sama seperti kita kalau kita membuat perjanjian, ketika ada tambahan itu kan masuknya ke addendum, tidak masuk ke batang tubuh di dalam undang-undang dasarnya itu sendiri. Nah, ini kan masuk dirombak, pasal 7 dirombak, pasal 6 dirombak, pasal 33 tentang koperasi itu juga dirombak. Yang dulu kita ekonomi demokrasi, ekonomi Pancasila itu adalah koperasi. Hari ini hasil amandemen UUD 45 kepada UUD 2002 itu menjadi kita itu adalah ekonominya kapitalis liberalis. Betul, kata-kata koperasinya sudah hilang, masih ada misalnya, tapi tetap prakteknya dirubah melalui ayat keempat dan ayat kelima, yaitu yang berlaku ekonomi kapitalis liberalis. Ini kan bentuk dari kudeta konstitusi. Kenapa hal-hal seperti ini yang dirubah? Ini yang berbahaya. Sepanjang yang Pak Tarmizi tahu, bagaimana ini pandangan dari kubu oposisi lah, katakanlah begitu, terhadap upaya-upaya untuk mengembalikan UUD 45 yang asli? Nah, ini yang sedang diperjuangkan. Jadi ada kepentingan yang sama antara kelompok oposisi yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepentingan dari, saya tidak tahu apakah Jokowi sendiri, apakah di belakang Jokowi yang konon kabarnya berkembang isu akan ikut mendukung kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli atau Undang-Undang Dasar 18 Agustus tahun 45 itu masa jabatan presiden tidak ada batas. Nah, tidak ada periodisasi. Kayak Pak Harto ya. Betul. Jadi ini memungkinkan Jokowi untuk ikut Pilpres lagi tahun 2024 kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tapi kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 2002, masa jabatan Jokowi selesai di 2024. Nah, ini yang sedang mereka utak-atik. Itu bagaimana caranya Presiden bisa mengeluarkan dekret Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sehingga Jokowi dimungkinkan untuk mencalonkan lagi ikut Pilpres tahun 2024. Tapi secara ketetapan hukum, apakah Perpres tadi kuat dekret itu? Kuat, sepanjang MPR mendukung. Nah, kan sekarang tinggal deal-deal saja dengan anggota MPR. Sekarang kan seperti kita lihat dengan masuknya PAN, berarti kan koalisi pemerintah makin gemuk. Kalau tidak salah, untuk melakukan amandemen itu hanya kurang dari berapa kursi saja. Kalau tidak salah kurang dari 10 kursi, maka kalau itu akan dilakukan amandemen terhadap masa jabatan presiden sudah selesai. Dekret presiden akan dikeluarkan kalau MPR setuju, selesai, setuju. Tinggal ketok palu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh rakyat hari ini. Kira-kira apa Pak Tarmizi yang paling dikhawatirkan oleh rakyat terhadap upaya-upaya ini? Kan bukannya itu juga keinginan oposisi tadi katanya. Betul. Nah, jadi ini barangkali kecerdikan dari orang-orang di belakang Jokowi yang memanfaatkan, dan isu ini sudah berkembang lama, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ada kesamaan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Kan untuk memperpanjang kan sudah mentok. 3 periode mentok, terus penundaan pemilu mentok. Maka salah satu cara yang paling elegan itu adalah mengeluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau ini mentok dan tidak disetujui oleh MPR, maka konon kabarnya gitu ya, kita tidak tahu memastikan, barulah Ganjar Pranowo akan dimunculkan sebagai calon presiden, dan mereka sedang berjuang bagaimana caranya mendapatkan tiket dari PDIP. Nah, kita tidak tahu ya, di balik rakernas PDIP yang kemarin Megawati Soekarno Putri sempat marah-marah gitu ya. Terus Jokowi juga duduk di depan kursi ketua umum gitu, seorang presiden dan kepala negara kan gitu, duduk di depan ketua umum partai kan gitu kan. Ini apakah ada tanda-tanda ini akan pulih kembali seperti kita lihat dulu waktu Megawati menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Jokowi, untuk maju di pemilihan wali kota Solo. Tapi akhir-akhirnya Megawati mendukung. Nah, jangan-jangan apakah ada deal-deal juga di belakang, Megawati akan mendukung Ganjar Pranowo. Mungkin ada juga, mungkin deal-deal tertentu, silakan jadi presiden, tapi jangan diganggu-gugat terah Soekarno di PDIP.
Nah, kalau seandainya skenario Ganjar ini gagal mendapatkan tiket dari PDIP, konon kabarnya juga sedang disiapkan kuda hitamnya. Kuda hitamnya itu adalah Andika Perkasa yang bisa diterima oleh kelompok Megawati dan bisa diterima oleh kelompok Jokowi. Oke. Nah, kita bisa melihat Andika Perkasa ini akan dimajukan dalam Pilpres 2024. Kita bisa lihat nanti di bulan November atau Desember 2022 ini karena usia batas usia pensiun Andika Perkasa itu adalah di tanggal 21 Desember 2022. Nah, kalau ternyata Andika juga mentok, nah ini konon kabarnya, kabar gembira lagi. Apa tuh? Bagi yang mendukung presidensial threshold 0%. Oke. Nah, isu yang berkembang sekarang katanya kalau Ganjar terganjal di PDIP, Andika juga tidak diterima, maka satu-satunya opsi yang konon kabarnya wallahu alam benar tidaknya itu Presiden akan mengeluarkan Perpu PT 0%. Oh. Oke. Sehingga Ganjar maju, lolos kan. Jadi siapa saja bisa mencalonkan. Ya, ya. Nah, jadi dengan PT 0% ini kabar gembira di satu sisi dari pihak oposisi. Jadi nyambung lagi dengan yang dituntut oleh pihak oposisi hari ini. Yaitu PT 0%. Yang kalau Ganjar terganjal, Andika juga tidak diterima oleh dua kepentingan kelompok besar ini, maka akan isunya Presiden mengeluarkan Perpu PT 0%. Nah, kalau skenario ketiga ini dalam kali hitung-hitungan kelompok Jokowi atau Jokowi sendiri berat mendapat tantangan dari rakyat atau bahkan mendapat dukungan dari rakyat, maka opsi terakhir itu adalah Jokowi mendukung Anies Rashid Baswedan. Loh, kok bisa? Karena udah mentok kan. Ganjar yang akan didukung sulit mendapat tiket PDIP. Andika Perkasa sulit untuk menjadikan kuda hitam untuk kompromi antara kelompok Megawati dan kelompok Jokowi. Maka satu-satunya yang aman itu adalah mendukung Anies Rashid Baswedan yang konon kabarnya sudah didukung berapa partai untuk maju Pilpres 2024. Maksudnya Pak Jokowi akhirnya menjadikan opsi terakhir mendukung Pak Anies. Misinya adalah apa? Untuk mengamankan Jokowi pasca lengser atau lebih kemana? Untuk mengamankan semuanya. Semuanya. Tidak hanya Jokowi kan. Yang berkuasa hari ini kan barangkali ya tahu sendiri lah kita lah. Apakah mereka dalam hal ini adalah Pak Jokowi dan Roninya lah ya, anggaplah begitu. Itu bisa memastikan kalau mendukung Anies kemudian Anies terpilih, maka Anies tidak akan mengungkit-ungkit. Itu tergantung deal-deal politik gitu ya. Mungkin deal-deal politik kalau hal-hal yang bisa dimaafkan oleh negara mungkin akan dimaafkan. Tapi kalau harus menyangkut hukum mungkin ditempuh jalan tengah, bisa saja ya. Misal kalau nyangkut korupsi uangnya dikembalikan gitu kan, bagaimanapun juga barangkali rezim sekarang itu banyak jasanya kan gitu. Dan Anies kan bukan orang yang pendendam gitu. Sepanjang untuk negara, untuk bangsa, yuk kita rame bersama-sama membangun negara ini. Oke, baik Pak Tarmizi. Nah, kalau begitu berarti tidak ada opsi bahwa dengan posisi Pak Jokowi yang berhadapan dengan Ibu Mega di meja tempo hari itu sebagai sebuah tanda bahwa Jokowi kembali menjadi petugas partai. Ya, itu barangkali saya melihat ada kompromi politik gitu ya. Atau juga Jokowi ini kan orangnya seperti lugu gitu ya, manut di depan Ibu Ketua Umum. Tapi kan di belakang Jokowi ini ada siapa kan gitu. Mungkin di depan Ibu Ketua Umum bisa saja Jokowi seperti itu. Tapi ketika misalnya Jokowi sudah di luar arenanya Mbak Mega, kita tidak tahu karena di belakang Jokowi ini kan udah punya kepentingan yang berbeda. Dan kita melihat hari ini itu adalah yang sulit disatukan. Itu kita bisa melihat hari ini adalah LBP belum pernah bertemu langsung dengan Mbak Mega dalam acara khusus kan gitu. Ini menandakan sebenarnya secara pribadi Jokowi, antara Jokowi dan Mega itu no problem. Tapi orang-orang di belakang Jokowi inilah yang barangkali perlu menyelamatkan diri kalau Jokowi tidak berkuasa lagi dan sampai berkuasanya sampai tahun 2024, dan ini akan mengancam mereka. Oke, baik. Nah, kemudian terkait Ganjar, kalau juga kita lihat di acara itu seperti yang sudah dikunci oleh PDIP, bahkan dalam berbagai kesempatan nampaknya sindiran pedas juga disampaikan oleh Ibu Mega kepada Ganjar. Apakah itu berarti bahwa Ganjar pun sudah tidak bisa kemana-mana, atau posisinya seperti Pak Jokowi tadi, di depan iya manut-manut, di belakang masih bergerak bersama Ganjaris misalkan dengan KIB dan seterusnya?
Nah, saya melihat itu susah ditebak ya. Artinya apakah mereka itu memang serius atau memang masih menyimpan sesuatu. Yang jelas saya melihat bahwa Ganjar Pranowo niat untuk maju pilpres itu sangat besar. Nah, persoalannya dengan modal elektabilitas. betul, dengan elektabilitas, walaupun kita tidak tahu apakah elektabilitas itu murni atau tidak, dilepas di luar konteks itu ya. Yang jelas ini adalah kesempatan bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket dari PDIP. Kalau dulu-dulu kan dia tidak pernah muja-muji Mbak Mega ya, yakin dia akan maju dengan mengandalkan elektabilitas yang tinggi persis di tahun 2014 ketika Jokowi akan maju. Persis kan itu kalau lihat gaya-gayanya yang ditempuh Ganjar hari ini agak mirip-mirip ya. Copy paste lah dengan langkah-langkah Jokowi di tahun 2014. Hanya bedanya Ganjar tidak punya SMK, Jokowi punya SMK kan, itu aja yang membedakan. Tapi cara-caranya kita melihat sama. Kalau dulu kan modalnya elektabilitas tinggi bisa menaklukkan Mbak Mega. Nah sekarang Mbak Mega belajar dari tahun 2014, pengalaman 2014, tidak bisa lagi untuk tertipu yang kedua kali barangkali. Nah ini mempersiapkan. Kenapa Ganjar barangkali nanti kalaupun mendukung Ganjar, PDIP itu sudah ada deal-deal. Karena ada kekhawatiran terbesar di pihak Megawati itu adalah ketua umum PDIP ini jangan sampai jatuh di luar Teras Soekarno. Kalau jatuh di luar Teras Soekarno, nah ini akan habislah riwayat orang-orang Megawati ya, dari keluarga besar Soekarno kan gitu. Atau dalam lingkup yang lebih kecilnya seperti PKB lah ya, yang tergusur keluarga Gus Dur, yang keluarga Gus Dur tergusur. Dan kalau tiket dari PDIP ini tidak lolos, maka tidak menutup kemungkinan tadi skenario tadi akan melalui Golkar. Dan Golkar juga kabarnya juga Airlangga tidak rela untuk memberikan tiket Golkar kepada Ganjar Pranowo karena Airlangga ingin maju di 2024. Kan kalau di survei terakhir itu pasangan yang diutak-atik di Saiful Mujani Research Consulting kalau tidak salah, Ganjar Airlangga dari KIB. Betul, memang isunya seperti itu yang sedang disiapkan. Dan kita lihat juga Erick Thohir hari ini gitu ya, dia keluar masuk pesantren. Jadi memang ada bahkan mimpin sholat ya. Betul, mimpin sholat. Dan ini kabarnya disiapkan oleh oligarki. Oligarki yang menyiapkan ini. Untuk ditempatkan di mana Erik kalau positioningnya seperti tadi itu petanya? Calon RI 2 mendampingi Ganjar. Jadi berarti Erlangga tersisi. Kalau Erlangga tidak legowo memberikan tiket kepada Ganjar Erik, nah ini konon kabarnya isu lagi akan dimunaslupkan. Itu sudah ada dari kemarin-kemarin. Iya, dimunaslupkan isu itu. Iya. Padahal kan bisa saja Pak Erlangga nggak apa-apa lah nggak jadi presiden, nggak jadi cawapres, tapi minimal jadi perdana menteri lah seperti posisinya Pak Luhut sekarang gitu kan. Itu butuh kekuatan yang luar biasa. Kalau untuk jadi dalam tanda kutip the real presiden itu Airlangga itu jauh sekali dengan LBP gitu. Bahkan Airlangga juga jadi ketua umum Golkar tidak terlepas dari intervensinya LBP. Baik. Terima kasih, ini diskusi yang sungguh menarik sekali. Meraba-raba melihat konstelasi yang terjadi ya di Indonesia. Tentu tidak terlepas dari maksud kita agar memberikan wawasan politik kepada sahabat semua, kepada sahabat SC Channel, agar kita bisa lebih mudah melihat persoalan-persoalan yang ada di nasional itu dengan lebih jernih, tidak mudah terframing begitu. Barangkali Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Jazakallah khair Kang Ipul. Alhamdulillah. Yes. Sedekah Al-Quran adalah salah satu amal jariah yang menjadi sumber pahala yang insya Allah terus mengalir bagi orang-orang yang melaksanakannya. Seringkali satu mushaf di masjid dan pondok pesantren digunakan bergantian oleh puluhan santri. Mari sahabat semua, bahagiakan sahabat-sahabat kita di tepian negeri dengan mensedekahkan Al-Quran untuk mencetak hafid-hafid baru. Kami mengajak sahabat semua untuk ikut berdonasi dalam program sedekah Al-Quran bagi para santri-santri yang akan disebarkan ke banyak rumah-rumah tahfiz
dan pondok pesantren yang membutuhkan. Sahabat bisa mengirim donasi ke Yayasan Putra Husni Indonesia di nomor rekening berikut ini.